bola Indonesia ingin maju tentunya. Kalau tadi ada Pak Subandi di sana dan ada beberapa pemain yang memang tidak diturunkan karena performanya dianggap tidak begitu baik ya kemarin. Atau memang tidak cocok strateginya Tidak untuk cocok kemarin, strateginya. bisa juga. Betul sekali. Tapi mungkin Anda bisa melihat tadi Bung Wesli ketika di babak kedua, ya memang itu masa-masa rawan. Ada beberapa titik di mana Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Ya. Dan untungnya kita bisa berhasil untuk bertahan, berhasil untuk tetap kuat dalam mental terutama. Dan apa kuncinya sebetulnya yang Anda lihat tadi? Kita memang keteteran pekerjaan. Jadi kita bisa lihat lah, awal-awal kita bisa menguasai permainan, lalu babak kedua pertengahan kita sudah mulai keteteran karena bagaimanapun juga Bahrain bukan tim yang gampang ditaklukkan. Mereka bisa mengubah gaya bermain, melakukan pergantian pemain dengan efektif. Meskipun kita melakukan pergantian pemain, tapi penguasaan bola, pergantian pemain dilakukan oleh Bahrain itu benar-benar arah pertahanan mereka mendekat ke gawang kita. Betul. Dan ketika keletihan itu tidak bisa ditutupi, kita nggak usah bohong. Haye cedera, letih kelihatan. Runner orang bangun kelihatan letih. Itu tidak bisa ditutupi. Tapi kombinasi pertahanan kita, tadi saya katakan chemistry, 3 center back kita itu menyelamatkan Indonesia malam ini. Yang terakhir yang luar biasa adalah perjuangan dari Rizky Ridho ya. Iya. Ada pergantian pemain lagi, dia harus berjuang dan dia harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Betul. Perjuangan itu tidak mudah. Ya. Resiko dia akan cedera parah lagi itu akan dialami oleh Rizky Ridho. Tapi dia memutuskan untuk tetap berada di dalam lapangan, menjaga keseimbangan 11 pemain meskipun posisinya bukan lagi di belakang. Ya. Kemudian ini satu kata yang ingin saya sampaikan ya. Dengan melihat situasi seperti ini, tolong jangan rusak, jangan ganggu tim nasional kita dengan berbagai macam komen-komen yang tidak kita perlukan. Iya. Mari bersatu, dukung dengan segala posisi kita. Entah itu pemain, pelatih, pengurus, penonton, konten kreator. Mari satu frekuensi mendukung karena ini tim kita bersama. Bukan tim Anda, bukan tim saya, tapi ini tim kita. Betul. Kita melihat. Dan kita lihat ya, pemain seperti Saifuddin Ahmad saja jadi cadangan kan? Betul. Jadi Ahmad jadi cadangan, di sini itu bisa masuk. Jangan takut untuk bersaing. Ya. Dan apakah nanti dengan jarak yang cukup jauh ke pertandingan berikutnya akan ada lagi perubahan yang cukup dinamis menurut Anda? Apa sudah cukup dengan yang tadi? Bagi saya perubahan-perubahan itu masih akan terjadi. Kenapa? Patrick Kluivert dan timnya harus masih melihat di Liga Indonesia. Liga 1, Liga 2 sudah selesai, Liga 1 masih ada sampai Mei nanti. Ada potensi pemain yang bersinar di klubnya harus beri kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Kemudian kalau memang benar katanya ada naturalisasi, saya sih berharap selesai sampai di sini ya. Karena tim ini akan bertambah lagi, butuh chemistry lagi. Betul. Jangan sampai chemistry itu dibangun, dicari waktunya ketika menghadapi Cina. Iya. Kita nggak butuh waktu chemistry lagi. Betul. Kita harus memantapkan chemistry yang ada sekarang. Iya, ada pemain yang sudah upgrade istilahnya, yang sudah melakukan segalanya agar mendapatkan tempat. Nanti bisa saja mereka tiba-tiba harus minggir karena ada yang baru dan itu yang sangat kita tidak inginkan sebetulnya. Ya, Anda sudah beradaptasi dengan gaya teman-teman baru di tim nasional. Ya. Meskipun Anda sama-sama bermain di Eropa, belum tentu sama gaya bermainnya ketika masuk tim nasional, kebutuhan kita dan lawan yang kita hadapi. Betul. Karena ketika mereka berkompetisi di Eropa, bermain dengan gaya bermain tim dari Timur Tengah, dari Asia, pasti berbeda. Sangat berbeda pastinya. Dan kita juga melihat beberapa pemain yang mungkin akan melakukan debut, yaitu Emil yang akhirnya bergabung dengan tim Indonesia. Di sini memang mimpi untuk menuju Piala Dunia ini tidak main-main. Ketika kita tahu bahwa ada harapan di Asia untuk bisa lolos, ya. Bukan tidak mungkin untuk diambil di sana karena memang ada pertandingan darah dengan Indonesia dan saling membutuhkan simbiosis mutualisme dan pastinya semoga ini akan bertahan dengan sangat baik dan ada waktu untuk bisa kembali membuat tim ini semakin solid. Kita melihat bagaimana di beberapa pertandingan di Eredivisie misalnya di beberapa pekan terakhir, Pastur sendiri sampai datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan ya, di mana ada pemain-pemain dari tim nasional Indonesia bermain di timnasnya. Istilahnya memantau anaknya ya. Memantau putra-putranya yang akan dikembalikan ke Jakarta untuk bermain bersama tim nasional. Dan ini kalau tadi saya katakan ya, kita bisa bersaing. Kalau saat ini euforia tim nasional itu
atau mereka sendiri juga memahami perkembangan sepak bola begitu pesat ini. Iya, betul sekali. Kualitas wasit, kualitas penyelenggara pertandingan harus ikut berkembang sehingga kemudian mereka ikut bisa bersaing dengan saudaranya, karena fondasi pengetahuan sepak bola, fondasi skill sepak bolanya tidak kalah jauh dibandingkan saudara-saudaranya yang berkompetisi dan lahir dari sepak bola Eropa. Ya, dan kalau kita berbicara tentang bagaimana peluang Indonesia, ini yang menarik. Kita tadi berbicara tentang bagaimana kemenangan dari hari ini, tapi kita tahu jalan masih panjang, masih ada beberapa harapan yang bisa disematkan, atau mungkin juga ada plan B jika kita tidak berhasil untuk mendapatkan tempat yang bagus. Tapi di sini kita tahu bahwa Saudi Arabia sayang sekali ya harus dapat poin imbang dengan Jepang, dan kita harapkan kita juga seperti itu. Jepang mengendurkan gasnya dan kita bisa mendapatkan poin juga. Jadi dengan Arab selalu di Jepang, 1 poin Jepang. Ya. Mudah-mudahan tanggal 10 nanti. Iya, tapi Juni. Kita tahu dengan poin 9 di Saudi Arabia ada di poin 10 di atas posisi ketiga. Australia dan juga Jepang sudah berada di posisi 1-2, tapi di bawah ada Bahrain dan juga Cina dengan poin 6. Kita berharap ya tanggal 5 Juni nanti Bahrain bisa mengganggu lajunya Arab Saudi di dalam pertarungan di Bahrain, dan ketika nanti tanggal 10 selisih 5 hari Arab Saudi akan bertemu Australia, itu pasti tidak mudah juga, dan Bahrain menghadapi Cina hidup mati juga bagi mereka. Dan seperti Anda katakan, seandainya kita mendapat poin dari Jepang, itu sangat membantu kita bersaing memperebutkan posisi 3-4 di klasemen grup C. Betul. Kebobolan, pasti pemain yang masuk itu kan merasa bersalah karena ketika masuk malah jadi lawan mengambil kesempatan untuk menyamakan kedudukan atau mungkin menang, dan itu bukan beban yang mudah bagi pemain-pemain pengganti yang datang di menit ke-80 bisa tetapi dalam kondisi yang sedang menang. Kita tunggu lagi kemudian bagaimana mungkin peran Pelupesi akan semakin peran ya. Betul. Nanti di lawan Cina, lawan Jepang, karena luar biasa kalau saya menilai pemain baru debutnya memberikan kontribusi, menjaga keseimbangan, dan dia tahu sisi mana yang dia bisa bantu Marcelino, Rizky Ridho. Kita lihat sepanjang permainan banyak bantu sisi kanan, dan membuat tim Haye juga bekerja sangat nyaman didampingi oleh Pelupesi. Sungguh sebuah keputusan yang tepat ya, menaikkan Pelupesi sebagai starter di pertandingan kali ini. Dan pemain-pemain lain harus step up ya. Nathan Joon juga harus step up pastinya, dengan harus bersaing dengan kondisi seperti ini. Di bangku cadangan Nathan Joon harus bersaing. Ya. Patinama harus bisa bersaing lagi sebagai pemain yang harus bisa bersaing membuat tempat inti. Jangan lupa nanti di match berikutnya, Marcel Hurst harus bersaing juga. Oh iya. Dia sudah bisa fit, betul. Harus bersaing, mau tidak mau. Betul. Karena kita melihat lini belakang yang sangat solid tadi, yang sudah kita bahas di awal ya. Ketika ada Jay di sana, ada Rizky Ridho di sana, dan juga ada Andra di sana. Dan jangan lupa nanti di bulan Juni bisa jadi pemain seperti Egy yang cedera kemarin itu to come in and do something different, you know. But I think the whole staff did well. We as a team as well. So very good. All right. Thank you very much. Just enough. Cheers. Wow, Joy Pelupesi. Tonight you make your debut for Indonesian national team in front of our supporters in Jakarta. Would you like to describe your feeling tonight? And we won against Bahrain. I think you can see it here. You don't have to say a lot, but no, what an atmosphere, what a stadium, what a sound. It was so loud. I've played in a lot of stadiums, but this sound was the loudest I ever hear, and a lot of respect. Even in the warm-up, you hear already the sounds. You know, that was crazy. So I tried to enjoy it the maximum, but you need to focus also on the game. I think we did well as a team. We had even more chances. Marcelino had a good chance. Eliano Reines. But that doesn't matter on this time. You know, we have 3 points. We work hard. We give the fans something back after a 5-1 loss, and we played with the heart tonight, and that's the most important thing. And I'm grateful to make my debut tonight in Jakarta. That's really special. Okay, what the biggest thing that you get after you play for Indonesian national team, Joy Pelupesi?
for me, it's special. It's special. To make my debut on a night with a win, we are still in the race. For my family, they are watching, of course, but especially for the people, you know. My family is watching, they're always in my heart, I know that, but the people are important. They are the team, and we have to fight for them. That's it. Thank you very much. Thank you. Polopensi. Have a good night. Yes. Thank you so much. Can I take a picture with you?